Jadi saya Dr. Ari ya, jadi panggilannya panjang ya. Jadi saya hari ini mewakili Surabaya School Center. Jadi ini yang ada di Surabaya untuk menyampaikan edukasi mengenai flag kita. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan flag, kemudian pencegah atau pencetusnya atau penyebabnya apa, kemudian apa yang bisa dikerjakan, dan supaya ibu-ibu hari ini lebih paham apakah flag itu boleh dilaser atau tidak. Berikutnya, ya jadi flag itu sebenarnya keluhan ibu-ibu. Jadi keluhan flag itu salah satu tanda saja dari masalah kulit. Jadi bukan suatu penyakit ya. Jadi itu hanya tanda atau keluhan, dan ini akhir-akhir menjadi ramai di media sosial karena ada pendapat yang bilang kalau flek atau melasma itu satu tidak boleh dilaser, kemudian ada juga yang bilang obatnya tertentu ya, yang membuat ibu-ibu mungkin semua masyarakat jadi bingung karena ada berbagai pendapat. Nah, kalau yang disebut sebagai melasma itu adalah bercak coklat ya, bercak coklatnya itu biasanya khas. Jadi ada di kedua pipi, bagian kanan, kemudian ada di dahi, atas bibir, ada juga di dagu ya. Banyak tempat atau lokasinya itu yang sering terpapar sinar. Nah, kemudian memang flek atau melasma ini seringnya kejadiannya pada ibu-ibu ya, pada wanita, terutama yang sudah dewasa ataupun yang sudah lebih senior lagi. Nah, kemudian flek itu disebut juga kloasma, yang mana ini kadang-kadang dipicu oleh kehamilan. Jadi pada orang hamil kok tiba-tiba ada fleknya. Nah, itu makanya disebut sebagai kloasma. Nah, flek itu banyak, jadi bukan hanya melasma. Nanti kita lihat ya berikutnya. Ya, jadi ini ya ibu-ibu gambarnya ada melasma itu yang banyak di tengah wajah. Kemudian ada yang hanya di pipi, kiri dan kanan. Kemudian juga ada yang di paha ya. Nah, kemudian flek itu yang melasma selain di wajah juga ada di luar wajah ternyata. Ada yang di lengan, kemudian juga ada di leher ya. Kadang juga ada di punggung bagi yang banyak terpapar ini. Berikutnya, nah ini pencetusnya juga harus dilihat gitu. Jadi apa? Biasanya mungkin ibunya atau neneknya juga ada flek. Itu kita sebut sebagai faktor genetik. Kemudian paparan sinar surya yang lama itu perubahan hormonal, kemudian ada proses radang atau inflamasi, kemudian juga ada kerusakan skin barrier dan banyak hal lainnya. Kadang-kadang stres juga bisa ya. Berikutnya, nah ini ya, kalau skin barrier itu kelihatannya seperti ini. Jadi kulit itu kalau diperiksa di mikroskop nanti akan kelihatan ada lapisan-lapisan kulitnya. Berikutnya, ya, jadi kulit itu juga biasanya sensitif ya, gampang sekali mengalami peradangan. Jadi mungkin ibu-ibu selain ada flek juga ada rasa panas ya, kemerahan, nah, seperti itu. Dan melasma ini salah satu flek yang sulit diobati. Nah, kalau untuk pengobatannya ternyata tidak mudah ya. Jadi ibu-ibu pasti tahu kalau flek itu memang pengobatannya tidak ada satu pengobatan yang jos. Jadi harus ada kombinasi
lagi. Jadi harus ada usaha yang lebih, harus lebih sabar. Jadi kalau ada yang bilang, oh pakai ini 20 bulan, nggak mungkin ya. Berikutnya, ya, jadi kalau kita laser itu sebetulnya alat ya, jadi alat teknologi di mana khusus kalau yang untuk di bidang kulit ya khusus untuk bidang kulit. Kalau lasernya misalnya untuk batu ginjal itu ya untuk batu ginjal lain lagi, jadi nggak sama ya. Nah laser itu ada yang spesifik untuk menghilangkan pigmen, juga ada yang non spesifik, artinya tidak khusus untuk menghilangkan pigmen. Ya, kita sebutnya sebagai laser toning ya. Jadi kalau ada perawatan laser untuk mengatasi flek sering disebut sebagai laser toning. Ya, ibu-ibu, jadi kalau kerjanya laser ini dia itu nggak langsung menguapkan atau menghilangkan fleknya. Jadi cara kerjanya itu laser ditembakkan di kulit, kemudian dia menghancurkan pigmen. Nah ini butuh waktu untuk, jadi dia yang tadinya pigmennya besar-besar ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga nanti gampang dibuang tubuh kita lewat pengelupasan kulit, dan juga sebagian diambil tubuh dibuang lewat kotoran, dan itu butuh waktu. Oke, jadi setiap pengobatan pasti ada efek samping. Ya, selain efek samping tadi mungkin ibu-ibu, oh kalau laser biasanya mahal dok. Jadi kantong kering ya, atau apa namanya? Jadi uang belanjanya jadi berkurang. Mungkin juga efek samping. Nah, hal-hal lainnya itu adalah memang betul. Jadi kalau lasernya salah atau dalam perawatannya salah, itu bisa jadi melasmanya lebih kelihatan lebih gelap, bisa ya. Jadi makanya harus ada prosedur yang diikuti. Jadi untuk ibu-ibu kader Surabaya hebat, kalau ada yang perlu di laser itu memerlukan prosedur. Jadi nggak bisa langsung datang, dok saya mau laser hari itu, jadi nggak bisa biasanya ya. Jadi perlu pre-laser, itu adalah kita memperbaiki kondisi kulit dulu, atau yang disebut dengan priming ya. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 4 minggu untuk memperbaiki kondisi kulit. Kemudian di hari laser, nah itu juga pun ada prosedurnya, ada protokol yang harus dilakukan. Kemudian setelah laser juga harus ada hal-hal yang dikerjakan. Jadi memang membutuhkan suatu proses yang tidak instan. Oke, kita kasih contoh ya ibu-ibu. Jadi kalau yang pasien ini yang sebelah kanan saya itu sebelumnya, jadi ada flek di pipi. Kemudian setelah kita lakukan perawatan dengan kombinasi, jadi ada obat minumnya, kemudian juga ada krim-krimnya, nah kemudian ada lasernya juga, bisa dapatkan hasil yang sebelah kiri. Berikutnya, ini juga sebelah kanan, terus ya, silakan terus ya, pelan-pelan ya. Jadi nanti juga fleknya juga bisa berkurang, tetapi tidak bisa instan. Berikutnya lagi, nah kalau yang ini bukan melasma tapi juga flek ya, flek hitam. Nah kalau yang ini memang tidak bisa dengan cara, harus dengan laser ya, karena ini kelainannya adalah toh, jadi bukan melasma. Ini juga membutuhkan waktu yang banyak kali. Terus ya, terus ini bisa lebih bersih. Kalau ini juga bukan melasma, tapi ini fleknya adalah keratosis atau solar level. Biasanya karena umur ya, ada flek juga. Ini dulu laser. Nah, kalau yang ini adalah traumatik tato. Jadi kejadiannya beliau itu kecelakaan lalu lintas, blesek di
Nah, kemudian menjadi ada kumisnya, jadi kan jadi kurang cantik ya. Nah, ini bisa dilaser sehingga bersih seperti gambar sebelahnya. Oke, nah ini juga salah satu untuk melasma. Jadi memang ada topicals atau krim-krim, ada obat minumnya. Kemudian beliau juga melakukan chemical peeling dan laser. Berikutnya, ya, jadi ini kita bisa lihat di sisi kiri, refleksnya juga memudar. Ya, kemudian terus, jadi kulitnya jadi selain fleknya hilang, juga kulitnya makin sehat. Nah, di sini dengan adanya teknologi juga kita bisa lihat bahwa umur beliau yang sebenarnya adalah 57, tapi setelah dirawat bisa lebih muda menjadi 53 tahun. Berikutnya, ya, jadi ibu-ibu, kesimpulannya kalau itu melasma memang faktor penyebab pencetusnya banyak, jadi nggak satu hal saja. Kemudian tidak ada ya, ingat ya, tidak ada satu treatment yang unggul, jadi harus berupa kombinasi terapi. Kita harus mengendalikan tadi paparan sinar matahari, tidurnya harus cukup, kulitnya harus sehat, dan tetap harus ingat bahwa kalau flek atau melasma walaupun sudah diobati nanti bisa kambuh lagi, bisa kadang-kadang juga bisa lebih berat, sehingga kalau sudah dapat hasil yang bagus itu harus tetap melakukan treatment maintenance atau dipelihara terus supaya hasilnya bisa jangka panjang. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Hatur nuhun sangat untuk kesempatannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.